Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Ki Ageng Makukuhan. Ki Ageng Makukuhan adalah seorang wali yang ikut tergabung dalam anggota Dewan Santri. Konon dari generasi penerus Wali Songo, beliau adalah seorang wali yang hidup sejaman dengan Wali Songo, yang memegang peranan penting dalam menyebarkan agama Islam di daerah Kedu Temanggung. Istilah wali dalam masyarakat Jawa merupakan sebuah nama yang sangat terkenal dan mempunyai arti khusus, yakni digunakan untuk menyebut nama-nama tokoh yang dipandang sebagai awal mula penyiar agama Islam di tanah Jawa. Mengenai asal-usul para wali tersebut, sampai sekarang masih belum terdapat keseragaman pendapat. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa para wali yang ada di negara kita mempunyai darah campuran dari bangsa Arab, Cina, dan Jawa. Akan tetapi, ketidakjelasan asal-usul para wali nampak pada Ki Ageng Makukuhan, yang disebut juga dengan nama Syekh Maulana Takwim, Jaga Teguh, dan Maha Punggung. Di samping itu, beliau juga dinamakan Sunan Kedu karena telah menyebarkan agama Islam di daerah Kedu yang sekarang bertempat Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ki Ageng Makukuhan, salah satu bukti beliau pernah berguru kepada Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Beliau telah merubah masyarakat Kedu yang semula masih menganut kepercayaan hingga menjadi masyarakat yang beragama Islam. Berkat Ki Ageng Makukuhan, seluruh masyarakat Temanggung dan sekitarnya sekarang menjadi makmur, khususnya dalam bidang pertanian. Dikisahkan berawal dari masa berdirinya Kerajaan Demak, ada seorang pemuda beretnis Tionghoa yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren Kelakahwangi, pimpinan Sunan Kudus. Nama pemuda tersebut yaitu Makukuhan. Namun oleh Sunan Kudus, dia diberi nama baru yakni Syarif Hidayat. Meski demikian, Sunan Kudus masih sering memanggil dengan nama aslinya, karena dia memang merupakan salah satu santri kesayangan Sunan Kudus. Karena selain memang mereka berasal dari etnis yang sama, Makukuhan merupakan salah satu dari 9 santri Sunan Kudus yang paling tinggi ilmunya. Dalam perjalanan hidupnya, Makukuhan juga pernah menimba ilmu dari Sunan Kalijaga. Di saat Makukuhan harus melarikan diri dari prajurit kerajaan Capiturang pimpinan Gagak Ludra yang hendak membunuhnya. Untuk menghilangkan jejak, saat itu Makukuhan menggunakan nama samaran Jaga Teguh. Selain mendapat tambahan ilmu agama, Makukuhan juga diajari cara bercocok tanam oleh Sunan Kalijaga, juga beberapa ilmu kanuragan termasuk ilmu untuk terbang. Selain itu, Sunan Kalijaga sengaja mengajarkan cara bercocok tanam agar Makukuhan menyebarkan agama Islam melalui media pertanian. Sedangkan ilmu kanuragan memang diperlukan untuk menjaga diri selama melakukan perjalanan. Setelah dirasa cukup ilmu yang diberikan, Sunan Kalijaga menugaskan Makukuhan untuk menyebarkan agama di daerah Kedu. Hingga akhirnya Makukuhan bermukim di Desa Pendang. Di sini Makukuhan mulai aktif menyebarkan agama Islam. Makukuhan menjalankan penyebaran agama Islam, dirinya selalu menyisihkan segala petunjuk Sunan Kalijaga. Makukuhan lebih banyak mengajarkan cara bercocok tanam yang baik.
Sedangkan dalam mengajarkan agama Islam, beliau lebih banyak memberikan contoh. Misalnya saat tiba waktu zuhur di sawah, Makukuhan tak segan-segan untuk meminta air wudhu dari warga dan sengaja melaksanakan sholat di tempat terbuka. Dan saat ada orang yang penasaran dan bertanya tentang yang dilakukannya, Makukuhan menjelaskan bahwa yang dilakukannya adalah berdoa, memohon berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa agar diberikan hasil panen yang melimpah. Warga memang tak langsung mengikutinya, tetapi saat hasil panen Makukuhan benar-benar melimpah, tak sedikit warga yang minta diajari sholat dan memeluk agama Islam. Dengan cara yang santun dan membawa manfaat, banyak warga yang bersimpati dan mengikuti ajaran Makukuhan. Sehingga dalam waktu singkat beliau mendapatkan banyak pengikut. Nama Makukuhan makin disegani sebagai pemimpin agama yang juga mengajarkan pertanian. Oleh para pengikutnya, beliau mendapat julukan Ki Ageng Kedhu, atau juga sering disebut dengan nama aslinya Ki Ageng Makukuhan. Namun lebih mudah dengan menyebut Ki Ageng Makukuhan. Dan akhirnya nama harum Ki Ageng Makukuhan akhirnya terdengar oleh telinga Sunan Kudus. Mengetahui tanah di Kedhu sangat subur, Sunan Kudus mengutus salah satu santrinya yang bernama Bramanti untuk mengirimkan bibit padi jenis Raja Lele dan Cempa serta bibit tanaman tembakau. Akan tetapi setelah sampai di Kedhu dan menyerahkan bibit tanaman yang diberikan Sunan Kudus, Bramanti tak mau pulang ke pondok pesantren Gelagahwangi, tetapi memilih mengabdi pada Ki Ageng Makukuhan. Setelah beberapa waktu, Ki Ageng Makukuhan mempercayakan Bramanti untuk menggarap tanah di desa Balongan atau Balong, serta menyebarkan agama Islam di sana. Bramanti menyebarkan agama Islam di daerah Parakan, seperti halnya Ki Ageng Makukuhan. Bramanti dengan cepat mendapatkan banyak pengikut, hingga oleh para pengikutnya Bramanti diberi gelar Ki Ageng Parak. Seiring berjalannya waktu, lahan pertanian Ki Ageng Makukuhan makin luas. Padi jenis Raja Lele dan Cempa yang ditanamnya telah banyak digemari oleh warga masyarakat, karena selain pulen rasanya juga enak. Sedangkan tembakau digunakan untuk menyelingi tanaman padi saat musim kemarau. Pada saat Ki Ageng Makukuhan sedang menanam tembakau, sekali lagi datang utusan Sunan Kudus yang menyampaikan pesan agar Ki Ageng Makukuhan datang menghadap Sunan Kudus untuk melaporkan perkembangan penyebaran agama Islam di Kedhu serta hasil panen dari bibit yang diberikannya. Namun karena bibit tembakau yang belum ditanam masih cukup banyak dan khawatir akan layu jika ditinggalkan dalam waktu yang lama, maka Ki Ageng Makukuhan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaannya, baru kemudian memenuhi undangan Sunan Kudus. Karena merasa telah terlambat, Ki Ageng Makukuhan tidak menempuh jalan darat, melainkan terbang menggunakan ilmu yang diajarkan Sunan Kalijaga. Sesampainya di pondok pesantren Gelagahwangi, Ki Ageng Makukuhan tak langsung turun, melainkan terbang mengelilingi masjid untuk mencari tempat pendaratan yang aman. Namun aksinya keburu dilihat oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus mengira Ki Ageng Makukuhan sedang pamer ilmu. Sunan Kudus menyuruh salah satu santrinya untuk melemparkan tampah yang berada di dekatnya. Namun bukannya menghindar, Ki Ageng Makukuhan justru menaiki tampah tersebut untuk terbang. Marahlah Sunan Kudus melihat kelakuan muridnya itu. Dia mengambil kerikil dan dilemparkan ke arah Ki Ageng Makukuhan hingga jatuh. Ki Ageng Makukuhan
merasa malu dan memohon maaf pada Sunan Kudus sembari menjelaskan duduk persoalannya. Untunglah Sunan Kudus memaklumi dan memaafkannya. Malamnya setelah Ki Ageng Makukuhan melaporkan perkembangan penyebaran agama yang dilakukannya, dia juga sempat menjelaskan bahwa bibit padi yang diberikan oleh Sunan Kudus telah menjadi tanaman yang sangat dinikmati para petani. Namun tembakau yang beliau tanam di daerah Kedu kurang menghasilkan rasa yang mantap, sehingga harga jualnya pun kurang bagus. Ki Ageng Makukuhan meminta petunjuk Sunan Kudus untuk masalah ini. Sunan Kudus membantu Ki Ageng Makukuhan mencarikan lokasi yang baik untuk bercocok tanam tembakau. Beliau mengambil sebuah rigen, yaitu anyaman bambu yang tidak terlalu rapat, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran. Kemudian rigen tersebut dilemparkan oleh Sunan Kudus ke arah Kedu dengan karomahnya Sunan Kudus. Lalu Sunan Kudus menjelaskan bahwa lokasi sekitar jatuhnya rigen tersebut merupakan tempat yang sangat baik untuk menanam tembakau. Sunan Kudus juga menjelaskan jika setelah tembakau ditanam, malam harinya dari tanah tersebut seperti memancarkan sinar, maka hasil panen dari sawah yang memancarkan sinar ini akan memiliki kualitas yang sangat istimewa. Belakangan rigen digunakan oleh masyarakat untuk menjemur tembakau yang sudah dirajang tipis-tipis, dan warga menyebut sawah yang memancarkan sinar sebagai daru rigen. Karena mereka beranggapan bahwa tanah mendapatkan berkah dari rigen yang dilemparkan Sunan Kudus. Setelah kembali ke Kedu, Ki Ageng Makukuhan mencari lokasi jatuhnya rigen yang dilemparkan Sunan Kudus. Ternyata rigen tersebut jatuh di lereng Gunung Sumbing. Saking tingginya ilmu kesaktian Sunan Kudus, tanah tempat jatuhnya rigen yang dilemparkannya sampai melesak, atau dalam bahasa Jawa adalah legok. Kini makin banyak warga yang bermukim di lokasi tersebut dan telah menjadi sebuah kampung yang diberi nama Legok Sari. Sampai sekarang, Legok Sari masuk ke dalam wilayah Desa Lamuk, Kecamatan Trogomulyo, Temanggung. Disinilah Ki Ageng Makukuhan pertama kali membuka lahan pertanian tembakau di lereng Gunung Sumbing, Sindoro. Saat pertama kali akan memulai penanaman tembakau, Ki Ageng Makukuhan mengajak warga sekitar untuk bersama-sama berkumpul di sawah karena hendak diajari cara bercocok tanam tembakau. Maklumlah, warga memang belum mengenal tanaman ini sebelumnya. Ki Ageng Makukuhan sebelum mengajarkan cara bercocok tanam, terlebih dahulu Ki Ageng Makukuhan mengajak warga untuk mengadakan selamatan, yaitu berdoa bersama memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar tembakau yang mereka tanam bisa memberikan hasil panen yang memuaskan. Acara dilanjutkan dengan makan bersama sambil menikmati jajanan pasar, buah-buahan dan kopi kental, minuman kegemaran Ki Ageng Makukuhan. Hal ini sengaja dilakukan sekaligus untuk menyebarkan agama Islam. Tujuan utama Ki Ageng Makukuhan sampai kini warga masih selalu melakukan acara wiwit. Selain untuk melestarikan apa yang telah dicontohkan oleh Ki Ageng Makukuhan, juga untuk mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pada acara tersebut, warga masyarakat membuat tumpeng robyong, yaitu tumpeng dari beras hitam yang dibentuk kerucut menyerupai gunung. Dilengkapi lauk pauk yang lengkap, yaitu ingkung ayam utuh, pepes teri, telur dadar, dan lauk pauk lainnya seperti tempe, tahu goreng, serta jajanan pasar dan buah-buahan. Tentu tak ketinggalan kopi kental tanpa gula, yang kesemuanya itu merupakan menu kegemaran Ki Ageng Makukuhan. Semua warga masyarakat berkumpul di sawah
Tak peduli lelaki perempuan, tua ataupun muda, semua melakukan acara memulai musim tembakau. Warga menyebutnya among tebal. Selain untuk mengharap berkah, tentu juga untuk kerukunan antar warga. Saat tembakau telah dipanen dan dirajang, disinilah letak perbedaan tembakau dari sawah yang mendapat darurigen dan dari lokasi yang lain. Tembakau dari tanah biasa jika dirajang akan jatuh dan menyebar. Sedangkan tembakau yang berasal dari sawah yang mendapat darurigen setelah dirajang justru mengumpal atau nyerintil. Maka warga menamakan tembakau jenis ini sebagai tembakau serintil. Dan kononnya, tembakau serintil ini memiliki kualitas dan rasa yang sangat istimewa bagi para penikmatnya. Tak heran harganya pun juga istimewa, bisa ratusan kali lebih mahal dari harga tembakau biasa. Namun sayangnya, darurigen tidak selalu terjadi pada setiap musim dan di semua lokasi, sehingga tak setiap tahun warga bisa menikmati hasil melimpah dari tembakau serintil. Tapi bukan tidak mungkin, justru itulah alasan warga tetap melestarikan tradisi acara wiwit, dengan harapan sawahnya bisa mendapatkan darurigen dan menghasilkan tembakau serintil. Akan tetapi, biar bagaimanapun Tuhan selalu memiliki caranya sendiri agar kita selalu mengingatnya. Yang jelas Tuhan menetapkan segala sesuatu kepada kita. Sesungguhnya Dia telah melibatkan kita dalam sebuah rencananya. Sekarang tinggal kita yang harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, agar hasil dari rencana kita tersebut bisa mendapatkan berkah dari Tuhan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah walallah Ki Ageng Makukuhan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.